Soal latihan akhir subtema 1. Yuk sama-sama kita simak videonya dari awal sampai akhir ya. Bu Yuyun akan membahasnya. Nomor 1. Energi matahari berguna bagi semua makhluk hidup. Nah, cahaya matahari sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk mengolah makanan. Kemudian, tumbuhan digunakan manusia dan hewan sebagai sumber energi makanan. Makanan inilah yang menjadi sumber energi bagi manusia dan hewan untuk melakukan aktivitas. Proses pengolahan tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari disebut fotosintesis. Tumbuhan yang mendapat cukup cahaya matahari akan berdaun hijau. Masih ingat tidak berdaun hijau kemarin apa namanya? Ya, klorofil ya. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Energi matahari berguna bagi semua makhluk hidup. Berikut yang tidak memerlukan energi matahari adalah tentunya jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena manusia butuh matahari, hewan butuh matahari, tumbuhan butuh matahari. Lanjut nomor 2. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk, jawabannya adalah mengolah makanan atau membuat makanan. Nomor 3, agar dapat beraktivitas, manusia memerlukan energi yang bersumber dari mana teman-teman? Yaitu dari makanan. Nah, nomor 4, contoh kegiatan yang memerlukan energi matahari adalah, yaitu yang C, mengeringkan pakaian. Nomor 5, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi. Ya tentunya kipas angin mengubah energi listrik menjadi gerak. Nah lanjut ya. Nomor 6 teman-teman. Baiklah. Nomor 6 soalnya. Nah yang ini ya. Cara menghemat bahan bakar minyak adalah, nah, dengan apa kita bisa menghemat bahan bakar minyak? Yaitu C, menggunakan kendaraan umum. Jadi kita tidak boros dalam menggunakan bahan bakar minyak berupa apa? Pertamax, Pertalite, atau premium ya teman-teman ya. Nah, nomor 8. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan titik-titik sebagai sumber energi. Ya, jawabannya adalah panas matahari. Nomor 8. Kincir kertas dimainkan dengan memanfaatkan tenaga angin. Ya, teman-teman ya. Nomor 9. Benda pada gambar di samping digerakkan oleh energi. Tentunya kalau tidak ada energi listrik tidak akan nyala teman-teman. Berarti jawabannya adalah digerakkan oleh energi listrik. Nomor 10. Bermain pesawat terbang sungguh menyenangkan. Pesawat yang dimainkan di tempat terbuka ternyata melayang lebih cepat daripada memainkan pesawat yang dimainkan di dalam ruangan. Perbedaan ini karena angin di udara terbuka lebih banyak daripada angin di ruangan tertutup. Nah, kutipan laporan di atas membahas pemanfaatan energi apa sih? Tentunya energi angin. Jawabannya A. Nomor 11. Berikut yang tidak termasuk energi alternatif yaitu, jawabannya adalah minyak dan gas ya teman-teman. Kenapa? Karena minyak dan gas itu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau susah didapatkan. Nomor 12. Peristiwa yang memanfaatkan perubahan energi gerak menjadi energi listrik yaitu, jawabannya adalah air menggerakkan turbin. Nomor 13. Istilah berikut yang tidak sama dengan pengertian dengan istilah buklet adalah,
Jawabannya undangan, bener ya. Nomor 14, matahari termasuk salah satu energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Yaitu energi pengganti. Nomor 15, buklet yang hiasan sampulnya seperti gambar di atas berisi himbauan untuk apa? Ya, tentunya ini dihidupkan dengan cara apa? Dicalakan ke listrik, bukan? Berarti menghemat energi listrik. Nah, baiklah, lanjut ke nomor 16 ya teman-teman. Nomor 16. Pekerjaan akan terasa titik-titik jika dilakukan dengan kerjasama. Jawabannya adalah ringan ya. Betul ya, nomor 16A. Kemudian nomor 17. Penggunaan energi harus kita hemat ya, karena ya jumlahnya sangat terbatas. Nomor 18. Sumber energi utama dan terbesar yaitu energi ya tentunya matahari. Beda loh ya dengan sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya energi listrik. Tapi kalau energi terbesar ya jawabannya matahari. Nomor 19. Perilaku tepat hemat energi listrik dapat dilakukan dengan ya ini tidak ada jawabannya ya, bonus ya. Karena memadamkan lampu siang dan malam nanti kita menggunakan apa dong? Kalau membaca menggunakan lampu minyak itu sama aja kita tidak menghemat, karena minyak itu adalah sumber energi yang susah didapat atau tidak dapat diperbaharui teman-teman. Kemudian tidak sering membuka dan menutup kulkas. Nah ini benar juga ya teman-teman ya. Tidak sering membuka dan menutup kulkas karena dapat memboros listrik ya. Tidak menonton televisi sepanjang hari. Ini benar juga teman-teman. Jadi nggak ada jawabannya ya. Nomor 20. Perilaku hemat energi tampak pada peristiwa yaitu mematikan laptop setelah selesai digunakan. Gitu ya teman-teman ya, lanjut. Yang isian ya. Nomor 1. Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak, banyak SPBU tutup operasi. Kepanjangannya apa SPBU? S. Stasiun, P. Pengisian, B. Bahan bakar, U. Umum. Stasiun pengisian bahan bakar umum ya. Yang ini ya. Oke. Lanjut, nomor 2. Untuk titik-titik energi pada siang hari sebaiknya kalian tidak perlu menyalakan lampu. Bagian rumpang pada kalimat di atas dapat dilengkapi dengan kata yang ini ya, yaitu untuk menghemat. Nih Bu Yun isi ya. Menghemat. Nah, bisa ya melengkapi bagian yang rumpang ya teman-teman ya. Nomor 3. Proses pembuatan garam dilakukan dengan cara menjemur. Apa jawabannya? Yaitu menjemur angin laut. Nih, Bu Yun isi angin laut. Nah, ini di sini ya berarti ya jawabannya ya. Oke, baiklah. Di sini naroknya betul. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, hilang tadi. Di mana jawabannya tadi ya? Ya udah deh, kita isi manual aja ya. Tadi jawabannya apa teman-teman? Angin laut ya. Menjemur angin. Kalian dapat mengisi juga di rumah ya, jika belum selesai. Nomor 4. Energi angin yang menggerakkan turbin akan diubah menjadi energi. Jawabannya adalah energi listrik. Isi ya. Listrik. Nah, nih teman-teman, jawabannya listrik ya. Kemudian nomor 5. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau menghasilkan apa teman-teman? Proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen, yaitu O2. Nomor
6. Matahari mampu menghasilkan energi titik-titik dari sel surya. Jawabannya adalah listrik. Nomor 7. Matahari sangat baik untuk kesehatan tulang karena dapat merangsang tubuh menghasilkan vitamin D. Ya, lanjut. Sekarang nomor 8. PLTA memanfaatkan energi apa teman-teman jawabannya? Yaitu memanfaatkan energi air. PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Nih dijawab sama ibu ya. Air. Nomor 9. Hasil olahan minyak bumi yang digunakan sebagai penghalus jalan. Siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah aspal. Nomor 10. Agar tidak cepat habis, pemakaian minyak bumi harus hemat atau dihemat. Ya. Baiklah, sekarang lanjut latihan akhir subtema 2. Ya, teman-teman ya. Oke. Latihan akhir subtema 2 nomor 1. Warga bekerja bakti titik-titik sisa hujan abu di jalanan. Jawabannya apa untuk melengkapi kalimat itu? Yaitu membersihkan. Nomor 2. Listrik digunakan untuk penerangan di jalan dan rumah-rumah. Kalimat di atas menunjukkan fungsi listrik sebagai sumber energi cahaya, jadi dapat menerangi jalan dan rumah-rumah. Nomor 3. Kalimat dalam poster harus berisi, tentunya harus berisi ajakan teman-teman. Nomor 4. Layang-layang dapat terbang jika terkena, iya, jawabannya angin. Nomor 5. Tubuh kita mendapat pasokan energi dari, ya, tadi sudah dibahas di subtema 1 ya. Makanan. Nomor 6. Telepon genggam kita mendapat sumber energi dari, nah kalau telepon genggam dari listrik. Karena harus di-charge dulu ya. Harus diisi daya supaya bisa digunakan. Nomor 7. Sumber energi alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup adalah, jawabannya adalah yang dapat dimanfaatkan secara langsung yaitu sinar matahari. Nomor 8. Berikut alat-alat yang menggunakan energi listrik. Jawabannya adalah, ya, energi listrik berarti ada blender, ada lampu. Tapi ini lilin, salah ya, berarti bukan A. Yang benar jawabannya yang mana ya Bu? Jawabannya adalah lampu neon, kipas angin, dan mesin cuci. Jawabannya B. Nomor 9. Sumber energi untuk mengoperasikan mobil adalah bensin. Ada yang pakai solar juga ada ya. Nomor 10. Peralatan rumah tangga seperti radio atau televisi memanfaatkan energi apa teman-teman? Jawabannya listrik. Tubuh manusia sekitar titik-titik terdiri atas air. Jawabannya adalah 75% ya. Nomor 12. Hal yang tampak pada gambar berarti sebaiknya tidak dilakukan karena air dapat menghantarkan listrik, berarti dapat kesetrum dong teman-teman ya. Berarti jangan dilakukan ya di situ ya. Oke, berarti di sini jawabannya ya, dapat menghantarkan arus listrik. Yang A jawabannya ya teman-teman ya. 13. Makanan yang mengandung sumber energi diantaranya adalah
Nasi, kemarin waktu PTM sudah dibahas. Nomor 14, minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Nomor 15, sikap menghemat energi listrik diantaranya mematikan lampu ketika akan tidur ya. Nomor 16, gunung berapi menyimpan energi panas bumi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Nomor 17, bahan baku pembuat kertas adalah pohon dan air. Kemarin jawabannya masih ada yang salah tuh teman-teman. Ya, jadi jawaban yang benar adalah pohon dan air. Nomor 18, air tawar bersih harus kita jaga kelestariannya karena jumlahnya terbatas. Kemudian nomor 19, contoh kerjasama yang baik adalah kerjasama membersihkan ruang kelas. Nomor 20, bahan limbah buatan yang dapat dimanfaatkan menjadi bingkai foto. Contohnya adalah ini SPDP teman-teman, tidak dikerjakan ya. Jadi Bu Yun akan langsung bahas yang B aja ya. Ketika ayahnya datang, Rasti segera membuka pintu untuk ayahnya. Jika kita membuka digabung dengan akhiran kan menjadi kata ya membukakan ya. Lanjut. Oke ya. Lanjut nomor 2. Mana ya nomor 2 ya? Nah ini dia. Setrika yang sudah panas disebut setrika yang sudah panas tersebut kemudian digosokkan pada baju sehingga baju menjadi licin. Nah, kalimat yang merupakan bagian dari petunjuk titik-titik setrika berarti petunjuk apa? Yaitu menggunakan cara menggunakan setrika ya. Nomor 3, poster ini mengajak kita untuk menghemat air. Nomor 4, kalimat yang digunakan pada poster harus singkat, padat, dan jelas. Ini diingat-ingat ya, singkat, padat, dan jelas. Nomor 5, poster dapat mengajak kita untuk menghemat. Nah, ini dapat mengajak kita untuk menghemat apa? Yaitu menghemat listrik. Nomor 6, zat makanan yang berfungsi sebagai sumber tenaga adalah, yaitu jawabannya karbohidrat ya, karbohidrat. Oke. Nomor 7, perambatan panas dari api unggun terjadi secara apa teman-teman? Yaitu jawabannya adalah radiasi karena secara langsung dapat menghangatkan tubuh kita ya. Dapat menghangatkan tubuh ya. Nomor 8, proses pembentukan minyak bumi terjadi selama jutaan tahun ya. Jawabannya jutaan tahun. Nomor 9, batu bara yang berkualitas baik disebut antrasit bitumen. Nomor 10, kampanye hemat energi dapat dilakukan oleh siapa saja asalkan tidak mengganggu orang lain. Iya, lanjut subtema 3 ya. Lanjut subtema 3. Nomor 1, angin dapat digunakan menjadi energi alternatif. Ya, untuk menghasilkan energi apa? Angin dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nomor 2, generator pembangkit tenaga listrik menggunakan mesin apa teman-teman? Jawabannya adalah diesel. Nomor 3, benda yang dapat menghantarkan listrik yaitu
Jawabannya adalah kaleng bekas karena terbuat dari seng, yaitu dapat menghantarkan listrik. Nomor 4, benda-benda berikut membutuhkan energi angin kecuali, jawabannya adalah kecuali mobil-mobilan ya. Nomor 5, energi air dapat diubah menjadi energi listrik melalui proses apa teman-teman? Yaitu PLTA, tadi sudah dibahas ya. Nomor 6, sumber energi alternatif berasal dari energi yang dapat diperbaharui, jumlahnya sangat melimpah atau banyak sekali. Nomor 7, berikut energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis meskipun digunakan. Namanya adalah energi apa teman-teman? Kecuali ya. Kalau kecuali ya berarti minyak bumi karena susah didapat, jumlahnya sedikit. Sekarang bahasa Indonesia ya. Nomor 8, informasi yang terdapat dalam kutipan di atas adalah yaitu minyak jarak sebagai energi alternatif. Bisa juga jawabannya minyak jarak dapat menggantikan solar ya. Nomor 9, SPDP tidak dibahas ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Nomor selanjutnya, nomor 10 tidak dibahas. Lanjut ke nomor 14 ya. Nomor 14, berikut yang merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang bukan ya, yang bukan berarti A, menikmati segarnya lingkungan itu merupakan hak. B, menebang pohon sesuai keinginan kita. Ya, itu berarti bukan kewajiban dong. C, mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat. Ini hak. D, melakukan penanaman kembali. Ini namanya kewajiban. Berarti jawabannya D ya. Nomor 15, tolong menolong merupakan penerapan nilai. Ya, tolong menolong itu bisa persatuan, bisa juga kerjasama ya teman-teman ya. Nomor 16, menolong teman yang kesusahan harus dilakukan atas dasar ikhlas. Nomor 17, sikap yang baik kepada teman satu kelompok adalah saling bekerja sama. Nomor 18, berikut yang termasuk lingkungan alam adalah ya angin. Nomor 19, sikap yang dapat kita teladani dalam menghemat energi adalah yaitu mematikan laptop setelah selesai digunakan. Nomor 20, ada yang tahu tidak ini apa namanya? Yaitu namanya ketela atau singkong, dapat dimanfaatkan untuk membuat tapai, membuat getuk, membuat keripik singkong, kecuali D ya. Nah, lanjut nomor 21. Oke, ada nggak ya nomor 21? Nggak ada ya? Nah, berarti langsung ke isian. Istilah lain paragraf adalah alinea. Ya, alinea ya jawabannya. Nomor 2, dalam sebuah cerita terkandung amanat. Amanat berarti pesan moral yang disampaikan oleh penulis, atau amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nomor 3, membangun gedung dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai penerang merupakan pemanfaatan atau penghematan energi listrik ya. Membangun gedung dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai penerangan merupakan betul listrik ya, karena kita menggunakan energi matahari sebagai gantinya ya. Nomor 4, pengerasan halaman dengan semen akan mengganggu peresapan air ke dalam tanah. Peresapan air jawabannya ya. Nomor 5, energi listrik untuk mengganti bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga. Apa ya namanya ya? Berarti jawabannya adalah
energi listrik untuk mengganti bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga. Berarti apa jawabannya? Energi alternatifnya untuk mengganti bahan bakar gas. Jawabannya adalah apa teman-teman? Biogas ya, biogas. Untuk mengawetkan singkong, penduduk pedesaan biasanya menggunakan energi apa? Untuk mengawetkan singkong, yaitu matahari dengan cara dijemur. Nomor 7, setelah kita melakukan penghijauan, kita akan memperoleh hak untuk yaitu menikmati udara segar. Ya, harus diingat-ingat. Nomor 8, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh merupakan kewajiban kita. Sekarang sudah selesai pembahasan dari Bu Yuyun ya. Tema 2, subtema 1 dan subtema 2 serta subtema 3. Silahkan diisi di buku tema kalian jika belum terisi ya. Jika belum diisikan. Oke, cukup sekian dari Bu Yuyun. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.